Wish that I could find the words to describe you now, as I'm lying next to you and the world. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang banget saya bisa ketemu. Babe Ari ya? Betul. Kalau ibu panggilannya siapa? Kalau di rumah sih dipanggilnya Ibu Nung. Ibu Nung. Iya. Tapi panggilan ini Ayang Beb. Ayang Beb. Maaf, umur berapa Bapak? Babe Ari. Saya pas bulan ini pas 56. 56. Iya. Kalau ini Ayang Beb. Saya umur 54 tahun. Ibu Nung ya? Ya. Udah berapa lama jadi pekerjaan apa? Jadi ojol? Jadi ojol, jadi teknisi, terus serabutan. Kalau Ibu Nung? Saya penjual sarapan pagi, nasi uduk, lontong sayur. Sama Buatnya di rumah ya? Iya. Ya. Gimana keseharian itu kalau jualan itu sekarang pandemi gimana? Berat. Berat? Berat. Misalkan modal berapa misalkan untuk beli? Misalkan modal 200.000. Baliknya berapa? Baliknya ya 2,5. 2,5? Baliknya 2,5. Oh berarti 50 ya? Ya. Itu masih nyisa. Kotor, iya ya. Masih nyisa? Masih nyisa. Senyisa. Berarti bisa dibilang plus apa untung? Ya. Plus apa untung itu? Kurang malah. Kurang? Ya. Jadi Tapi udah ketahuan kurang masih jualan? gini, kita tempo hari jualan di Cibinong. Mm-mm. Ya gitulah, selama pandemi ya kita jualan Cibinong nggak ada hasil. Tambah PPKM lebih parah. Mm-mm. Akhirnya kita inisiatif jualan di Jakarta. Baru berapa minggu inilah Baru berapa minggu ini tinggal Iya. pindah ke Jakarta. di Jakarta. Terus Jakarta gimana sekarang? Alhamdulillah. Alhamdulillah lebih baik dari di sana. Video viralnya yang tadi awal saya lihat itu gimana Pak, dapat 50.000? Apa gimana itu tiba-tiba diajak Oh, gitu. makan, muter dulu tuh, habis itu makan bakso ya? Iya, makan Ya. bakso. Tapi ini tahu ini ya TikTok segala ya, Babe Ari ya. Cara pengambilan gambarnya juga bagus loh. Makanya banyak yang nanya-nanya sih, itu siapa yang ngambilin katanya. Saya cuma main di editing aja gitu. Apa aja yang aktif media sosialnya? TikTok, Facebook, Instagram, Twitter. Paling banyak followernya mana? Paling banyak TikTok, Berapa? 500.000 lebih. Hah? Keren. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Udah menghasilkan uang belum? Kalau dari TikTok sih kita nggak menghasilkan uang ya. Paling cuma waktu penarikan member ya. Member, iya. Itu dapat 30.000 itu. Tapi 500.000 itu susah loh. Iya. Iya, jadi itu pencapaian loh. Kan- Udah berapa lama maaf TikTok? Setahun 1 bulan. Kan dari awal juga video saya udah langsung viral. Saya itu juga kaget. Yang mana itu? Yang pakai masker. Pakai masker. Berapa viewernya? 5 juta. 5 juta. Iya. Yang berdua itu viewernya ada berapa? Sekarang? Itu 15 jutaan. 15 juta, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. TikToknya isinya apa aja? Tentang apa? Romantis berdua apa yang lainnya ada banyak? Ada jedak-jeduk juga ada. Anjir. Jadi kayak main-main foto di Oh. filter. Iya, jedak-jeduk. Iya. Terus jedak-jeduk kadang-kadang, ngomongnya. Terus ya ada joget-jogetnya juga. Yang terakhir yang jajan minuman. Jadi kolaborasi jajanan jalanan lah. Gitu. hal yang paling romantis yang pernah dilakuin Babe Ari apa sama ibu? Ayo coba, yang paling romantis apa? Saya ngerasanya yang mungkin yang terakhir ya, yang ke set. Oh yang jawab bapak inilah ibu. Oh iya, boleh. Mana? Kalau saya ngerasa Yang
Yang paling romantis Ibu Nu yang pernah dilakuin sama Papi Ari apa? Waktu itu saya pergi ke puncak. Puncak. Terus Di situ Babe mengistimewakan saya. ngapain ya? Ya rayu-rayu gitu. Dirayu-rayu. Jadi ceritanya gini. Dia lagi yang ceritanya. Gimana ceritanya Pak? Gimana ceritanya? Di perjalanan itu kita naik motor nih Terus ke Setu Rawa Gede. Itu sampai roboh 3 kali. apanya? Naik motor. Naik kan motor. jalannya. Jatuh. Ya, Jatuh. mau jatuh. Malah ketawa. Luka dong. Enggak, saya bilang rubuh bukannya jatuh. Karena gitu, kita nanjak, motor nggak kuat. Oh, tahu. Motornya nggak kuat. Jadi kayak mobil personel ngakon baru nge. Ah, iya. Akhirnya harus didorong dong. Akhirnya dia turun. Turun iya dorong. Turun, dia jalan ke atas, saya jalan sendiri. Wah, 3 kali. 3 kali. Kali. Iya. Yang paling romantis berarti yang dilakuin pas waktu itu ngapain aja selain itu? Usahanya pasti. Ya usaha Babe Terus? itu kayaknya nahan itu motor. Motor. Biar jangan jatuh. Biar saya juga jangan jatuh. Setelah nyampe di puncaknya ngapain? Itu cuman foto-foto doang. Foto, makan seadanya gitu. Terus Cuman ngopi doang. Tapi itu yang paling paling romantis itu. perjuangan lah ya itu sebenarnya. Perjuangan Babe. Ada di video saya itu yang saya buat itu di apa? Cuman agak saya bikin kayak ada transisinya gitu. Gaya banget tradisinya. Iya. Jadi, Tapi oke loh ngeditnya maksudnya kan tadi saya lihat oh iya. bagus ngerti loh ngerti Ada banget. kalau nggak salah sampulnya gambar dia lagi gini ya gitu. Iya. Cerita ke yang viral itu berarti itu dapat 50.000. Iya. Itu video kan gini, kita emang sering kalau ada rezeki ya, baik dia kadang-kadang dapat pesanan kue, ya kita makan di sana yuk, gitu. Atau ya mie ayam sana enak yuk, gitu. Nah itulah terus timbul ide, karena saya udah main TikTok, ya udah saya bikin aja, dan kebetulan ada tukang ngamen lewat. Nah terus gimana tuh ceritanya? Nah, Maksudnya gimana? Jadi kita lagi bikin video nih, tukang ngamen lewat. Wah cakep banget saya bilang nih. Kayak di set ya. Saya bukannya ngusir, malah kebenaran malah Main-main ya. Bang, jangan lagu yang galau, lagu yang romantis bang. Saya bilang gitu. Lagu yang berdua paling inget apa? Yang paling suka berdua. Untuk lagu berdua lah istilahnya. Kalau lagu berdua banyak sih kalau untuk lagu duet Apa coba? kayak lagu Mandul ya. Mandul. Iya. Iya. Yang mana? Mandul emang kita pernah ngalamin ya. Oma Rama. Jadi kita nikah terus 04 tahun. Itu yang jadi kita punya pikiran. Itu jadi yang kayak menceritakan keluarga kalian ya. Iya. Untuk sabar, untuk ini. Kalau tanggungan sendiri, saya mau tanya tanggungan tuh masih ada apa aja? Motor kah, kontrakan kah, atau cicilan yang apa? ya Apa itu? kur kalau nggak salah. Kur. Kredit usaha rakyat. Bayar kah per bulan? Bayar per Berapa per bulan? 900. 900.000. Lumayan ya. Ya. Waduh, gede banget. Tunggakan tinggal berapa lama itu? 3 bulanan gitu. 3 bulan. Apa yang masih seperti yang ngerasa bersalah sebagai suami untuk Ibu Nung yang belum dilakuin? Ya saya merasa bersalah karena apa ya? Saya nggak bisa memberikan, saya cuma bisa ngasih tempat tinggal yang seadanya gitu. Yang seperti yang sekarang ini mungkin nggak mewah seperti tetangga-tetangga, namanya di perumahan ya. Tetangga udah pada ngebangun kiri kanan, kita masih seperti itu aja. Orang-orang udah pada naik tingkat, kalau yang kerja saya malah kena PHK gitu. Dan Ibu Nung sendiri kenapa masih bukannya bilangnya sabar tapi menikmati? Ya itulah karena saya sudah janji sama Allah bahwa ini pilihan saya. Apapun adanya dia, saya terima. Walaupun sangat tiba-tiba ada satu fase yang kekurangan banget, bagaimana? Pernah. Kapan? Ya selama pandemi ini ya, namanya rumah tangga biasa ya.
Dan kita terbelit hutang, kita nggak bisa bayar. Ya akhirnya kita putuskan ya ini coba cari di Jakarta seperti itu. Sempat selisih sih, cuman nggak sampai besar gitu ya. Cuma ya udah kita cari solusinya gimana. Hutangnya berapa? Berapa Bu? 15 juta. Banyak banget. Ya. Ya itu karena jualan itu tadi, jadi banyakkan apa? Jualan apa? Jualan kue. Waktu itu masih jualan kue. Jadi coba bertahan. Terus gimana caranya? Ya kita jalanin aja. Mungkin itu ada hikmahnya ya. Pinjemnya dari siapa? Bank keliling. Apalagi tuh? Dia semacam koperasi memberikan simpan pinjam, tapi kebanyakan memberikan pinjaman. Bunganya berapa? Kalau bunga mungkin gede ya. Soalnya itu bisa 40-60%. Hah? Soalnya iya dia bayarnya harian. Ya semakin nggak dibayar semakin gede dong. Ada yang begitu. Nah terus gimana? Tapi ya sedikit-sedikit, Alhamdulillah setelah sedikit saya. setelah kita pindah di Jakarta, udah mulai ditutupin dikit-dikit. Dan seperti nggak kejadian apa-apa di kalian berdua. Kok bisa? Mengenai ibadah sendiri, ibadahnya selain 5 waktu yang rutin dilakuin apa? Saya salat malam. Jam berapa Bu biasanya? Kalau mulai untuk jualan kan saya jam 3, setengah 3 saya udah bangun. Saya salat malam dulu, baru saya ngerjain di dapur. Biasa sekarang udah berapa rakaat? 4. 4 ya. Kalau Bang Ari sendiri, Babe? Saya kadang-kadang aja sholat malam. Karena Ya keadaan ya. keadaan jadi kadang-kadang capek banget. Kadang-kadang online kelamaan. Online apa? Oh, Iya, ngedit dan lain-lain. ngedit nih. Karena kalau ngedit, tanggung nih. Tanggung lagi asik. Iya. Kalau saya lihat nih ya tebak-tebak ya. Ini tuh yang tenang. Ini tuh yang stres. Hal yang paling stres itu apa sih sebenarnya? Ini tuh beda banget sih. Apa ya? Hah? Susah ngungkapinnya ya. Apa sih? Apa sebagai suami kan kadang-kadang kita nggak mau kelihatan tuh ya di istri susahnya kita, perjuangan kita. Itu yang kadang-kadang kita itu ngumpetin ya buat ya mungkin itu ya karena apalagi kalau misalnya pekerjaan susah ya. Jangan sampai deh. Ada teman saya minjem uang sama saya, dia bilang, "Im, jangan sampai ketahuan istri-istri kita ya." Sebegitunya loh. Dan dia tapi kalau misalkan di mana-mana juga sama aja senang-senang juga ya. Dia suami itu seperti itu. Dia umpetin semuanya supaya istrinya nggak tahu. Nggak apa-apa kita buka-bukaan aja. Iya. Kenapa? Karena dari ini kelihatan banget buat saya. Kalau masalah sebenarnya banyak kali ya. Mungkin terutama keuangan. Keuangan pasti, pekerjaan. Keuangan pasti. Terus keduanya juga saya nggak mau curhat. Nah kan. Saya nggak mau Pendem. curhat. Bukan saya pendem. Sebab saya mikirnya kalaupun saya curhat itu hasilnya bukan baik. Curhat sama siapa dulu? Dengan siapapun. Karena gini, saya pernah Tahuan berarti sana. Terus coba saya mendengar dulu. semakin saya curhat, semakin saya buka memori saya. Jadi saya akan ingat itu lagi. Waktu saya cerita masalah saya akan ingat-ingat cerita apa nih? Apa yang saya alami nih, yang nggak enak. Gitu kan? Kalau satu masalah itu tidak kita ungkapkan, keluarin, itu seperti ada lempengan. Betul. Dan kita tidak bisa menjadi orang yang baru. Itu harus diceritakan sama orang yang tepat. Betul. Yang paling tepat itu adalah keluarga, teman dekat. Itu harus diceritakan karena perbedaannya ketika itu diceritakan itu lepas. Boleh saya tanya? Yang paling dipendem yang nggak pernah diceritain apa? Mungkin saya merasa berdosa dengan ibu saya kali.
Saya sempat ngomong nggak enak sama ibu saya. Dan ibu saya meninggal. Saya nggak sempat nengokin. Karena waktu itu saya di Malaysia. Jadi pulang juga udah dimakami. Belum sempat ketemu. Cuman sempat telepon, SMS. Sakit apa? Banyak. Diabetes, lambung. Itu meninggal, saya nggak ada. Dan pernah ngelakuin? Dan pernah ibu saya minta kiriman, saya nggak bisa ngelaksanain. Saya bilang, saya belum punya duit. Padahal saya waktu itu di Malaysia. Ya orang melihatnya, kerja di luar negeri itu banyak duit. Kayak ketika saya jujur sama ibu saya bahwa saya belum punya duit. Tapi di situ saya juga merasa bersalah. Nggak bisa nyenengin orang tua saya. Waktu itu ayah masih ada? Masih. Sampai sekarang? Ayah udah nggak ada. Kalau ayah juga meninggalnya saya lagi ngejek. Tapi saya sempat merawati. Dan menyembuhkan penyakitnya. Bapak saya tuh boleh dibilang ada stres juga. Mengenai ibu itu nggak pernah cerita sama siapa-siapa ya? Nggak pernah ya? Nggak pernah. Terima kasih ya udah cerita di sini ya. Saya nggak pernah cerita sama sekali. Sama adik-adik juga nggak pernah cerita. Keluarga saya juga sekarang udah tinggal saya sama adik saya aja. Yang bungsu sama yang sulung udah nggak ada. Kehitung ya berapa kali nangis? Jarang banget nangis ya? Jarang. Iya. Kehitung masih nangis berapa kali? Sesusah apapun dia nggak pernah nangis ya? Saya kadang kalau lagi sholat aja nangis. Itu sih yang paling diingat banget ya. Ya mungkin kalau misalnya bisa balik waktu itu yang dilakuin ya. Nggak tahu kalau saya soal keluarga ini emang dalam banget terasa. Untuk bahagiain Gunung yang sekarang bisa dilakuin apa? Saya cuma bisa mungkin cuman ngikutin waktu aja. Ngikutin waktu, kerjaan saya lancar. Dia juga nggak kepengen. Dia nggak usah jualan lagi. Karena tempo hari juga saya udah bilang, Bu, kamu nggak usah bikin kue lagi. Kita udah umur, apalagi harus bangun malam. Kadang-kadang ada pesanan harus begadang. Kita pernah begadang 3 hari 3 malam. Kedua, bikin pesanan kue. Jadi kita ngerasain sama-sama susahnya. Begitu itu pesanan sampai 5.000 pieces. Nah di situ saya pengennya dia nggak usah jualan lagi, nggak usah ini. Biar saya aja yang tetap ngojek atau cari duit. Saya itu lagi mau bikin ada namanya kentang ya, itu baru mau rilis. Nanti ibu rumahnya di mana ya? Sekarang saya tinggal di Matraman, lagi di rumah ibu. Di rumah ibu. Biasanya tinggal di mana? Di Cibinong. 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 Ya. Nanti ya, mau saya buatin nggak itu satu usaha buat kalian? Hah? Ya. Nanti jagain uangnya buat kalian aja keuntungannya ya. Jagain nanti untungnya gede itu.
Baru mau bikin. Baru nanti mungkin outlet pertama saya pengen kalian ya. Ya. Insya Allah. Jadi itu sudah nunggu ratusan orang. Nah ini saya dari pihak sayanya yang pertama itu saya mau kalian diwakilin dari kalian ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bisa ngerubah Amin. ekonominya. Karena kalau itu serius besar banget pendapatannya. Ya. Kalau gimana ya? Nanti gampang banget caranya. Gampang banget. Sebenarnya tinggal modal, tapi modalnya dari saya aja. Ya. Nanti dari situ kalau di jalan serius berdua, ngojek tetap gak apa-apa. Tapi kalau misalkan itu berjalan bagus, tinggalin juga gak apa-apa. Karena gede, untungnya gede. Ya. Ya. Insya Allah. Buktiin ya. Berarti di bawah saya tuh orang pertama tuh kalian. Tapi saya gak ambil untungnya ya. Nanti kalian jadi contoh buat semuanya. Mungkin gara-gara kalian nanti banyak banget yang franchise. Saya udah bantu, insya Allah ya bantuin Nur. Udah 4 dan 4-4-nya berhasil. Dia buat hal yang sama tapi waktu itu dia minuman coklat. Masih jalan semuanya dan bagus banget. Dia itu dari pemulung. Ya, insya Allah ya. Insya Allah. Oke. Nah ini nanti bisa dilihat sendiri nih. Ini karena kalian romantis banget nih. Nanti saya mau, handphonenya ada kan? Sering ngevlog ya? Hah? Iya. Saya mau kalian ngelakuin hal romantis apa ketika saya kasih ini ya. Oh iya. Oke, nanti videonya kasih ke saya. Oke. Ya? Baik. Bener? Sekarang coba lihat isinya tuh. Berdua lihatnya. So. Allah, terima kasih ya Allah. Makasih Mas Baim. Terima kasih Mas. Sama-sama. Semoga Mas Baim panjang umur, tambah rezeki Mas Baim. Terima kasih ya Allah. Nanti hal romantis apa nanti bisa dilakuin ya. Videonya kasih kita ya. Mudah-mudahan bisa bantu banyak. Amin. Amin. Ya. Sehat-sehat juga. Terima kasih udah datang ke sini. Saya terima kasih juga Mas Baim. Sama-sama. Nanti ngobrol lagi sama orang saya ya. Untuk yang ngelakuin yang usaha itu ya. Ya. Usahaan cerita ya. Sama istri tadi aja udah beda banget auranya. Cerita aja. Apapun itu ya. Udah sangat beda banget. Jangan dipendam. Ya. Terima kasih udah Mas datang. Baim. Sama-sama. Semoga Allah membalasnya. Amin. Saya nggak bisa membalas apa. Minta doanya ya setiap tahajud ya. Iya. Sehat, tim juga sehat ya. Amin. Terima kasih. Sama-sama Terima kasih, Mas Baim. Iya, sampai ketemu lagi ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita belum minum dulu ini. Sampai lupa kasihkan tuh. Coba minum dulu. Waduh, sampai lupa tuh bosku kita. Bismillah. Enak loh ini kopinya. Enak banget. Nah, bukan iklan kan? Weh, diginin dong. Set. Cie, mantap banget nih. Awas tumpah. Nah, Mantap. oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.